Hai Shalom semuanya, nama saya Roy Afis. Ada satu kata-kata yang sangat bagus. Ada orang yang bilang bahwa kita bahagia dulu baru bisa bersyukur. Atau kita mengalami promosi baru bersyukur dulu. Tapi ada juga orang yang bilang justru bersyukur membuat kita bahagia. Terus juga banyak orang yang bilang malah bisa bersyukur kalau hari-hari ini kita sedang bergumul. Hari-hari ini kita sedang dalam masalah, entah itu dalam masalah keuangan, keluarga, atau sedang ditimpa sakit penyakit, mana bisa kita bersyukur. Tapi pada kesempatan kali ini kita mau belajar hal sederhana tentang bersyukur. Saya mau bagikan hanya ada 3 poin sederhana yang kita bisa bawa untuk sebagai bekal kita dan menjalani hari-hari kita ke depan. Kita mulai dengan hal yang pertama, bahwa bersyukur itu adalah kehendak Allah. Karena ada tertulis, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Dan yang pertama, kita mau mensyukuri atas setiap masa lalu kita. Memang tidak mudah bagi beberapa orang mensyukuri masa lalu kita. Ya, kalau masa lalu kita penuh dengan kejadian yang indah, kenangan-kenangan yang luar biasa, kita bisa sekali mensyukuri. Tapi bagi beberapa orang dengan masa lalu yang mungkin kelam, pernah disakiti, dikhianati, atau segala macam, bersyukur menjadi sangat susah. Tapi saya mau ajak, tetap syukuri masa lalumu. Karena dengan mensyukuri masa lalumu, walaupun itu pahit pun, setidaknya engkau sudah tidak hidup di masa lalu itu. Dan dengan pengalaman dari masa lalumu, itulah yang membentuk engkau menjadi pribadi yang semakin sempurna di hari ini. Juga mungkin dengan dosa. Saya pribadi, masa lalu saya penuh dengan dosa. Dan saya bersyukur. Karena dengan kita mensyukuri masa lalu, berarti kita sudah mampu untuk mengampuni diri kita sendiri. Nah, poinnya adalah dengan mensyukuri masa lalu berarti kita sudah yakin dalam diri kita bahwa kita sudah tidak hidup di masa lalu dan hari ini adalah hari baik yang jadikan Tuhan, dan kita mau untuk terus bersama dengan Tuhan mulai dengan saat ini sampai ke depan lagi. Kita tidak lagi melihat apa lagi yang ada di belakang, tapi kita mau berlari mengejar apa yang ada di depan kita. Yang kedua adalah kita mau mensyukuri saat ini, masa ini. Kita mau live in the present. Ada satu kata-kata bijak juga yang sangat menginspirasi saya. Doa terbaik kita adalah berusaha. Usaha terbaik kita adalah berdoa. Nah, saya mau kasih sederhana saja sebenarnya. Bagaimana cara sederhana untuk kita boleh mensyukuri masa kita saat ini adalah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam aspek kehidupan apapun yang hari ini Tuhan percayakan pada hidup kita. Contoh sederhana, ketika hari ini kita menjadi seorang suami, ya kita bagaimana cara mensyukuri hari ini, ya kita benar-benar menjadi seorang suami yang benar di mata Tuhan. Bagaimana kita mengasihi pasangan kita secara tulus. Bagaimana kita menjadi seorang pekerja, ya kita berarti dalam mensyukuri hari ini, kita berarti melakukan yang terbaik, menjadi excellent di bidang pekerjaan kita hari ini. Nggak peduli, kita nggak ngelihat, misalkan hari ini kita merasa bahwa gaji kita kok nggak dinaik-naikin, kita kok nggak dapat promosi apapun. Itu semua bukan urusan kita, tapi urusan kita hari ini adalah kita melakukan yang terbaik. Itu tanda sederhana bahwa kita bersyukur. Kemudian dalam pelayanan apapun yang Tuhan hari ini berikan pada kita, entah itu saya mengawali pelayan hanya sebagai angkat-angkat sound, karena kelihatan dari body ya cukup berotot, saya dipercayakan untuk mengangkat sound, sistem gulung kabel segala macam, tapi saya lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, karena memang itulah firman Tuhan, dan itu salah satu bentuk kita mensyukuri saat ini. Kita mau melakukan yang terbaik, kita menjadi excellent di dalam aspek kehidupan yang saat ini Tuhan percayakan pada hidup kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah saya mau mengajak semuanya mensyukuri masa depan kita.
Karena kita ini bukan cenayang, karena kita ini kan bukan paranormal, kita nggak tahu masa depan kita akan menjadi seperti apa. Jangankan masa depan, kita 5 menit dari sekarang ini saja kita nggak tahu kita akan seperti apa. Bisa aja orang di sana baik-baik aja, sehat-sehat aja, 5 menit ke depan di luar, sorry to say, kecelakaan segala macam, akhirnya meninggal pun kita juga nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu akan hari depan seperti apa, tapi yang kita tahu adalah Tuhan sudah ada di masa depan kita. Maka oleh karena itu, karena dia adalah pribadi Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, maka kita perlu untuk mensyukuri masa depan kita. Karena itu tertulis di firman Tuhan. Kita sama-sama buka di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini firman Tuhan, ini janji Tuhan, dan ini adalah perkataan yang keluar dari Sang Pencipta yang menciptakan aku dan kamu, kita semua. Jadi, kalau Tuhan saja sudah ngomong seperti ini, Dia mengetahui rancangan pada kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Bayangkan, Dia membuat rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Itu tandanya berarti Tuhan sudah merancangkan hari depan kita yang penuh harapan. Untuk itu kita hari ini, walaupun kita masih hidup, live in the present, tapi kita mau bersyukur for the future, untuk masa depan kita. Karena kita tahu Tuhan sudah ada di masa depan kita. Nah, satu lagi ayat sebagai penutup dan renungan singkat kita sama-sama buka yuk di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah salah satu hal alasan kenapa kok kita harus mensyukuri masa depan kita. Karena kita semua tahu bahwa Allah turut bekerja. Dan kabar baiknya adalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oh, sungguh luar biasa sekali. Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di ayat ini pun kita juga belajar bahwa di sini tertulis bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi segala sesuatu means artinya tidak peduli dalam hal yang baik atau hal yang buruk pun, dalam sehat sakit, dalam kaya miskin, dalam untung dan malam, tapi Dia tetap bekerja dan pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Sungguh luar biasa Tuhan kita, bukan? Maka hari ini kalau kita lupa bersyukur, itu tanda bahwa kita ini sudah mulai kehilangan keseimbangan dalam hidup. Balance is the key of life. Keseimbangan hidup ini adalah kunci untuk keberhasilan dalam hidup, ya. Jadi kita nggak mau setiap aspek kehidupan kita ini berat sebelah. Ada orang-orang tertentu yang berat di pekerjaan, di karir, tapi di keluarga, di pelayanan payah. Tapi ada orang tertentu yang oke di pelayanan dan segala macam, tapi dalam pekerjaan payah, dalam keluarga pun juga payah. Nah, kita juga mau belajar bahwa balance is the key of life, dan salah satu tanda sederhana bahwa seorang sudah mulai kehilangan balance-nya dalam hidup adalah orang tersebut sudah lupa caranya bersyukur. Maka melalui renungan singkat ini saya mau mengajak semua kembali, yuk kita mau bersyukur kembali, dimulai dari syukuri masa lalu kita. Sepahit apapun, seburuk apapun, syukuri itu. Puji Tuhan kalau masa lalu kita penuh dengan kenangan indah. Oh, puji Tuhan sekali. Yang kedua adalah kita syukuri masa kita hari ini, dengan kita memberikan yang terbaik seperti ditulis dalam kitab suci. Lakukan segala sesuatunya dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, dan lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketiga adalah kita mensyukuri masa depan kita, karena kita yakin dan percaya segala berkat, segala promosi itu datangnya dari Tuhan. Maka kita kalau mau mensyukuri Tuhan,
karena Dia sudah lebih dulu ada di masa depan kita. Terima kasih. Semoga renungan sederhana tentang bersyukur ini kembali mengingatkan kita. Bagi engkau yang hari-hari ini sudah lupa dan episode sudah tidak pernah bahkan bersyukur, atau sudah nggak ada alasan untuk bersyukur lagi, yuk mulai temukan alasan-alasan untuk kamu boleh bersyukur lagi. Karena bersyukur membuka lagi kunci-kunci, pintu-pintu berkat dan rahmat Tuhan di dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jesus love you so much.